Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, coba ulangi. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi supaya kompak ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan konseling kelompok ya. Saya rasa anakku semua sudah paham apa itu konseling kelompok karena ini sudah pertemuan ketiga kita ya. Kemudian ada asas yang kita harus taati dalam konseling kelompok. Anakku semua sudah taat juga ya. Oke, tapi sebelum kita memulai sebagai orang beragama, marilah kita berdoa kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan tujuan kita hari ini itu tercapai ya. Kemudian tujuan kita atau kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisinya, amin ya. Oke, saya persilakan kepada Salman untuk memimpin doa. Sebelum kita melakukan konseling kelompok, kiranya kita bersama-sama berdoa agar konseling ini dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada anakku Salman ya. Semuanya rahasia ya, supaya informasi di sini itu tidak bocor di luar ya. Oke, silakan pegang dada kiri kita sambil kita dalam hati berdoa supaya informasi di sini tidak bocorkan di luar ya. Oke, silakan dimulai. Selesai. Oke, kita sudah berikrar, kita sudah sepakat informasi di sini tidak boleh keluar ya, tidak boleh ada bocoran-bocoran di luar mengenai kegiatan kita atau konseling kelompok kita ya. Oke, sebelum kita memulai ke acara kegiatan inti ya, sebentar saya minta kepada anakku kembali aktif ya, aktif dalam berbicara, dalam memberikan solusi. Ketika saya minta pendapatnya, silakan berbicara ya. Paham ya? Paham, oke. Coba kita lakukan dulu namanya ice breaking lagi ya. Ice breaking atau sebuah permainan supaya mengakrabkan kita ya. Coba perhatikan Bapak ya. Cluenya seperti ini ya. Perhatikan jarinya Bapak. Yang ini satu ya. Sorry, ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Saya ulang ya. Yang ini satu, sorry, ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Paham? Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Oke. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kalau yang ini tiga. Oke, bagus. Ini Satu. saya fokus ke orangnya dulu ya. Ya, artinya saya tunjuk ya. Saya tunjuk, paham ya? Ini Tiga. apa tadi? Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga ya. Oke, fokus, paham ya? Yang ini dua. Oke, bagus ya. Ini satu. ini berapa? Dua. Ini satu. Satu. Oke, satu kali lagi ya. Kalau yang ini Tiga. padahal ini satu ya. Oke, harus. Artinya Anda sudah paham ya. Itu tadi saya buat ini bagaimana kita mengikuti apa namanya menyeimbang. Sudah bahas, kita sudah sepakat. Itu masalahnya Nisa ya. Nisa dengan Desi ya.
Minggu lalu kita sudah berikan tugas atau sebuah komitmen ya mengenai tugas. Ya. Saya tanya dulu kepada Anissa ya, apakah Anda laksanakan tugas yang Bapak berikan? Iya, Laksanakan ya. Iya. Bagaimana teknik Anda melaksanakan tugas itu? Kan ada dua minggu lalu saran Pak. Ya. Yang saya lakukan itu menempel sticky note di meja belajar saya dan laptop saya. Jadi ketika ingin nonton drakor, membuka laptop tersebut, seketika saya melihat catatan itu, jadi bilang Pak, oh ada tugas pada hari ini. Jadi aku tutup kembali laptopku, pergi kerja tugas Pak. Jadi alhamdulillah tidak pernah maka nyontek di sekolah kalau setiap kali. Jadi artinya komitmen atau tugas yang diberikan terlaksana ya dengan cara Anda bikin list ya. Iya Pak. List di depan laptop Anda ya atau di laptop Anda supaya ketika menonton Anda sudah terkontrol ya. Kira-kira tidak ada hambatan dalam melaksanakan itu. Mungkin Pak kurang dimengerti, sedikit kurang dimengerti tentang pelajarannya Pak. Tapi karena memanfaatkan teknologi lagi, nonton YouTube atau searching di Google, jadi paham sedikit Pak. Salah benarnya belakangan Pak. Yang penting kita menyampaikan. Bagus ya. Jadi artinya ada kendala sedikit tapi ya Anda bisa atasi itu ya dengan searching atau mencari literatur di internet ya. Kira-kira ada perubahan tidak dari kebiasaan sebelum Anda di konseling ini ya? Ada kira-kira perubahan tidak dari kebiasaan Anda ini? Alhamdulillah sudah mencapai target yang saya mau minggu lalu Pak, yaitu 4. Jadi masih di skala 4 Pak. Belum betul-betul di skala 1. Iya, alhamdulillah ya. Jadi sudah ada perubahan dari skala sebelumnya. Kalau kita refleksi diri Anda refleksi bahwa ada perubahan ya. Dari skala 7 berubah ke skala 4 ya. Oke, bagus, alhamdulillah ya. Jadi kalau ada perubahan, silakan Anda lanjutkan komitmennya ya. Silakan lanjutkan tugasnya, mudah-mudahan bisa ke angka 1 ya. Oke. Coba kita ke Desi ya. Desi minggu lalu kalau tidak salah juga diberikan sebuah tugas ya. Bagaimana keluar dari kebiasaannya? Ada kendala dalam melaksanakannya? Ada sedikit Pak, kayak kurang apa sih, karena terbiasa berbicara dengan teman ketika ada guru, jadi susah sekali dihilangkan Pak. Jadi harus benar-benar duduk sendirian Pak supaya bisa fokus. Jadi kendalanya ya terbiasa ya, terbiasa seenak bicara dengan teman, akhirnya kurang fokus itu kendalanya. Coba ada kira-kira yang bisa ceritanya memberikan lagi sebuah masukan kepada Desi supaya bisa keluar, misalnya agak sulit dia bilang kebiasaannya bercerita agak susah untuk dihilangkan. Kira-kira apa kira-kira yang bisa Anda berikan kepada Desi? Ada yang bisa? Coba. Dia kok, sudah. Coba ya. Iya. Kalau menurut saya mungkin bisa kayak lampiaskan itu, kalau mau cerita pakai sesuatu buka syarat-syaratnya dulu kan, bisa begitu. Wah, jangan bercerita ke orang lain Pak. Jangan, misalnya kalau ada mau dicerita atau apa, tulis saja dulu di buku. Anggap teman dekat semua atau teman yang sekarang itu adalah buku. Yeah. Jadi kalau mau bercerita di buku supaya kurangi apa ya Pak? Iya, kurangi. Sama ya temannya Pak. Jadi kayak temannya nih sekarang itu adalah buku supaya tidak terbiasa ini lagi bercerita sama temannya Pak. Oke, bagus ya. Ya kan, ada mau curhat atau ada mau cerita sama temannya, usahakan menulis di buku dulu Pak. Mungkin begitu yang maksudnya. Iya, bagus ya. Artinya kita berinteraksi dengan buku. Paham maksudnya itu? Iya, paham. Paham ya.
jadi apa di buku saja. Kalau mau berinteraksi nggak berinteraksi dengan buku tuh Iya, ngomongnya. betul. Oke, bagus ya solusinya. Jadi itu bisa anda lakukan kembali ya. Iya, Pak. Artinya ketika ada kendala seperti itu ya. Kemudian ya ada perubahan tidak setelah kita laksanakan itu sebelumnya? Sudah ada perubahan? Ya, alhamdulillah sudah ada Pak. Dari kemarin yang di skala 8 sudah turun di skala 6 Pak. Skala 8 sudah turun ke skala 6 ya. Oke, artinya karena ada sedikit perubahan itu juga bisa dilanjutkan ya, dilanjutkan supaya bisa lah mendekati 3 ya, atau 2. Iya. Hah? Paham ya? Iya, Pak. Oke, jadi kita sudah laksanakan 2 ini. Coba saya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya kita ingin pindah ke sesuai dengan kesepakatan sebelumnya kita ingin pindah ke masalahnya siapa Fitri ya, Fitri sama Ismail ya. Ini Fitri juga memiliki kebiasaan yaitu menyuntik. Apa yang menyebabkan Anda biasanya menyuntik? Ya, mungkin karena terlalu sering begadang juga sama baca novel atau kayak dari apa namanya? Dari web begitu Pak, Iya. baca novel begitu. Jadi kayak terlupakan itu tugas. Jadi kayak karena kadang terasa kayak kurang afdal kalau belum diselesai, Iya. berhenti gitu, Pak begitu. Karena ada rasa penasaran terus sama baca itu novel begitu Pak. Oh iya, oke. Tapi kira-kira anakku mau merubah itu? Ya? Iya Pak. Mau merubah ya? Oke. Jadi itu tujuan Anda ya, merubah kebiasaannya. Kira-kira ada yang bisa tidak memberikan solusi ya? Solusi mengenai masalah tadi ketika Anda bisa dalam kondisi seperti Fitri, kira-kira apa yang Anda lakukan biasanya? Ada yang bisa berikan solusi misalnya? Ya, Pak. Nah, silakan. Solusinya mungkin seperti langkah pertama itu Pak, hapus itu aplikasi atau berhenti nih cari dulu itu website yang tentang novel, novel Miga, Wattpad, Webtoon atau sebagainya. Itu hapus dulu langkah awalnya Pak. Terus ganti dengan aplikasi-aplikasi belajar kalau memang ketergantungan sekali sama HP Pak. Tapi kalau tidak karena kan suka begadang begitu Pak. Ganti aplikasinya dengan aplikasi belajar. Jadi di sana mungkin menonton, nggak apa-apa begadang menonton sampai pagi itu sambil kerja tugas juga. Mungkin solusi pertama. Ya kayak bagusnya solusinya artinya hapus itu aplikasi ya, aplikasi game ya. Karena bakalan tertarik terus orang kalau ada terus itu Pak. Iya, artinya betul sih saya paham juga ya Bapak ketika memang biasanya ketika peluang ada itu cenderung kita akan melaksanakan itu ya. Kira-kira masih ada tidak? Sampai bisa berikan solusi kepada Kalau saya Pak, sebenarnya solusi ada susah karena dia ketergantungan. Tapi kalau bisa seperti kan kemarin, ini kalau saya bilang hampir sama karena dia nonton drakor. Kalau ini hanya membaca tapi sama juga dengan bercerita kan. Jadi kalau saya tuh kasih buat target misalkan ini hari ini sekian jam gue baca chapter 1 sampai chapter 5 begitu. Kalau setelah itu belajarkan lagi sekitar 2 atau 3 jam, kemudian lanjut lagi dengan chapter sebelumnya, begitu terus. Jadi ada otomatis meskipun tetap membaca novel tadi, tapi bisa juga dengan belajar. Karena kalau saya bilang, kalau kita baca novel, kita termasuk membaca. Jadi situ kan lebih bisa yang bilang lancar dalam membaca. Jadi kalau saya expert saja, jadi misalkan saya membaca novel ini dari chapter 1 sampai chapter 2 dulu saya selesaikan. Kemudian bisa belajar lagi 3 jam atau 2 jam gitu. Kemudian setelah belajar lagi bisa lanjut lagi baca chapter 3 sampai chapter berapa gitu. Itu saran saya Pak. ya, bagus ya. Bagus sarannya dari kedua teman ini. Kira-kira Fitri ini bisa lakukan tidak? Nanti Fitri ya, ketika kita berikan penggambaran itu kira-kira di skala berapa itu?
Mungkin 9 Pak. Oh, 9 ya. Oh, 9, parah ya. Oke. Tapi dari 9 ini kira-kira targetnya mau berubah ke mana? Skala berapa? Kalau sekarang 7 Pak. 7 ya? Oke, nah, mudah-mudahan bisa ya. Oke, coba begini ya. Anda tidur ya, tidur, kemudian bangun besoknya misalnya kebiasaan menyuntik Anda hilang ya, karena Anda melaksanakan solusi dari teman Anda. Kira-kira perasaan tak bagaimana? Tentu kayak senang sekali Pak, karena tidak ketergantungan lagi sama teman untuk saling tugasnya karena punya sendiri, gitu Pak. Sama kayak lebih ringan beban hatinya, begitu Pak. Ya. Lebih ringan karena tidak ada yang dipikir lagi Pak. Gitu. Barangkali semua sepakat ya, bahwa ketika kita melaksanakan atau mengerjakan tugas kita sendiri tidak menyuntik, berarti kita sepakat semua tuh akan merasa senang ya, senang. Coba Fitri ya, pernah tidak di ujian atau mengerjakan tugas pernah tidak anda tidak menyuntik? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah dalam kondisi apa biasanya? Biasanya kalau memang habis bacaan kuba begitu, baru tak pasti kayak cari pelarian lain untuk berdiri itu, kayak kerja tugas begitu, yang bisa kayak matikan waktu begitu Pak. Biasanya begitu Pak. Kalau habis bacaan baru banyak belajar lagi. Oke, jadi pernah sebenarnya ada kegiatan yang pernah anda lakukan, akhirnya kebiasaan menyuntik anda tidak laksanakan ya. Jadi juga sebagai sebuah alternatif solusi itu, nah, jadi sisa kita Fitri pintar saja milih mana yang akan saya pilih sebagai solusi supaya saya tidak merubah supaya saya bisa merubah kebiasaan menyuntik ya. Karena pernah kejadian tidak menyuntik toh, jadi bisa dirubah toh. Oke, paham ya? Oke. Bisa laksanakan mungkin solusinya semua ya. Kebiasaan tak menyuntik karena kita merubah toh. Oke, dari hasil konseling kelompok kita, saya mau tanya kepada Pak Fitri, kira-kira kesannya apa setelah melaksanakan konseling kelompok? Kalau kesannya lebih membantu ya Pak, lebih membantu supaya lebih memperbaiki diri juga, supaya bisa tidak kecanduan lagi sama kebiasaan yang bisa berdampak pada pendidikan gitu Pak. Gitu Pak. Oh iya, itu kesannya ya. Dengan konseling kelompok ini bisa membantu kalian ya. Ada dampaknya kepada diri anda sendiri. Kalau semuanya kira-kira apa kesan pesannya? Sama seperti itu ya Pak. Ya, ada sedikit bantuan juga dari teman-teman. Ya. Saran-saran yang diberikan ya insya Allah membantu. Ya, jadi saran diberikan oleh teman kita selama membantu dalam proses atau kegiatan yang kita laksanakan ini. Oke, barangkali untuk konseling kelompok kita pada pagi hari ini sampai di sini ya. Jadi silakan laksanakan masing-masing tugasnya ya. Mudah-mudahan ada perubahan dari target yang anda ingin capai ya. Oke, paham ya? Paham ya. Oke, barangkali sampai di sini untuk kegiatan konseling kelompok kita ya. Marilah kita menutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.